warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Hafni Zahara, NPM 180103/2001. Di sini kami dari kelompok 13 yang beranggotakan dengan Fionika Hana Pitrani. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil presentasi kami, yaitu tindak lanjut supervisi akademik terhadap guru. Pemateri pertama akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama ada konsep tindak lanjut supervisi pendidikan. Di sini adapun bentuk tindak lanjut supervisi akademik dapat dilakukan melalui kegiatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pembinaan. Kegiatan pembinaan dapat berupa pembinaan langsung dan tidak langsung. Di sini pembinaan ada dua, yaitu yang pertama pembinaan langsung. Pembinaan langsung ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya khusus, yang seperlunya perbaikan dengan segera dari hasil analisis supervisi. Menurut para ahli, yaitu Sahertian, pembinaan dengan pendekatan langsung berarti supervisor ini memberikan arahan langsung. Dengan demikian pengaruh supervisor lebih dominan. Yang kedua di sini pembinaannya ada tidak langsung. Pembinaan ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya umum yang seperlu perbaikan dan perhatian setelah memperoleh hasil analisis supervisi. Sahertian juga menyatakan perilaku supervisor dalam pendekatan tidak langsung adalah mendengarkan, memberi penguatan, menjelaskan, menyajikan, dan memecahkan masalah. Di sini yang B ada contoh tindak lanjut supervisi dari pendidikan, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 tahun 2007 mengatur tentang pengawasan proses pembelajaran yang meliputi pemantauan dan supervisi. Berdasarkan peraturan tersebut, kegiatan tindak lanjut supervisi akademik dapat dilakukan kepala sekolah dengan pemberian contoh diskusi, pelatihan, dan konsultasi. Kepala sekolah dapat memilih alternatif kegiatan tindak lanjut tersebut di atas sesuai dengan analisis hasil supervisi akademik terhadap komponen-komponen tersebut di atas. Lalu yang C di sini ada latihan tindak lanjut supervisi pendidikan. Agar pelaksanaan tindak lanjut supervisi akademik dapat berlangsung secara efektif, perlu membuat program rencana tindak lanjut. Penyusunan program tindak lanjut diawali dengan melakukan analisis kebutuhan peserta berdasarkan analisis hasil super akademik. Analisis kebutuhan ini juga dapat dilakukan dalam tahapan yaitu yang pertama ada mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan terkait masalah-masalah pembelajaran dan perbedaan atau gap apa saja yang ada antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang nyata dimiliki oleh guru dan yang seharusnya dimiliki guru. Perbedaan tersebut kemudian dikelompokkan, disintesiskan, dan diklasifikasi untuk menentukan jenis kegiatan tindak lanjut. Di sini yang kedua juga ada mencatat prosedur-prosedur untuk mengumpulkan informasi tambahan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki guru. Yang ketiga juga ada mengidentifikasi dan mencatat kebutuhan-kebutuhan khusus pembinaan keterampilan pembelajaran guru. Yang keempat, menetapkan jenis pembinaan keterampilan pembelajaran guru. Yang kelima juga, menetapkan tujuan pemilihan jenis pembinaan. Selanjutnya, mengidentifikasi dukungan lingkungan dan hambatan-hambatannya.
Serta yang terakhir, mengidentifikasi tugas-tugas manajemen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tindak lanjut seperti keuangan, sumber-sumber belajar, dan prasarana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fionika Hana Pitrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fionika Hana Pitrani Permata ingin melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu D. Ringkasan tindak lanjut supervisi pendidikan. Tindak lanjut merupakan penanganan permasalahan yang diharapkan berlangsung tuntas dan bersifat profesional. Setiap masalah yang diidentifikasi dari satu pelaksanaan yang telah berlangsung kiranya memerlukan alternatif pemecahannya secara cepat, tepat, dan berkesinambungan. Hal ini sejalan dengan esensi dari pelaksanaan supervisi itu sendiri. Purwanto tahun 2007 menjelaskan bahwa usaha-usaha yang dapat dilakukan supervisor dalam mengatasi masalah guru dalam proses belajar mengajar, yaitu yang pertama, mengadakan pertemuan-pertemuan individual dengan guru-guru tentang masalah-masalah yang mereka usulkan. Yang kedua, mendiskusi metode mengajar dengan guru. Yang ketiga, membimbing guru dalam menyusun mengembangkan sumber-sumber belajar. Yang keempat, menulis dan mengembangkan materi-materi kurikulum. Yang kelima, memberikan saran penguasaan manajemen kelas. Yang keenam, menafsirkan dan menyimpulkan hasil penilaian sehingga mendapat gambaran tentang kemungkinan mengadakan usaha perbaikan. Yang ketujuh, merencanakan demonstrasi mengajar oleh supervisor atau guru yang ahli dalam rangka memperkenalkan model pembelajaran atas metode baru dalam proses belajar mengajar. Yang E, refleksi tindak lanjut supervisi pendidikan. Sergio Vanni 1987 menegaskan bahwa refleksi praktis penilaian kinerja kepala sekolah atau instruktur dalam supervisi akademik adalah melihat kondisi nyata kinerja guru untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, yang pertama, apa yang sebenarnya terjadi di dalam kelas. Yang kedua, apa yang sebenarnya dilakukan oleh kepala sekolah atau instruktur dan siswa di dalam kelas. Yang ketiga, aktivitas mana dari keseluruhan aktivitas di dalam kelas itu yang bermakna bagi kepala sekolah atau instruktur dan siswa. Yang keempat, apa yang telah dilakukan oleh kepala sekolah atau instruktur dalam mencapai tujuan akademik. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan kepala sekolah atau instruktur dan bagaimana cara mengembangkannya. Berdasarkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini akan diperoleh informasi mengenai kemampuan kepala sekolah atau instruktur dalam mengelola pembelajaran.